bahwa Golkar ini memintanya satu menteri utama, Prab. Nah, menteri utama Seperti Prime Minister. Perdana Menteri. Jadi apa nih sebentar? Ini menteri utama ini di atasnya. Penyebab tumbuhnya tingkat elektabilitas dan pemenangan Prabowo Gibran adalah karena faktor Gibran sebagai wapres, Betul. bukan Golkar. Nah, Bahlil. Betul. Bahlil tidak masuk Tidak kabinet lagi lagi. menjadi Prioritas lah. Iya, tidak lagi menjadi kandidat. Artinya peluang Bahlil Lahadalia untuk masuk ke kabinet Prabowo Gibran Semakin tipis. semakin tipis. Iya. Ada yang sudah membuka komunikasi gitu ya, partai-partai yang tidak berada di koalisinya Prabowo. Salah Oke. satunya PKB. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Hussein Abri Dongoran. Francisca Kristirasana. Halo sobat. Kalau Uncle kembali lagi setelah Iya. 20 tahun di Tempo merayakan di Dewan Pers. Ceritain dong, Dewan Ya, Pers kemarin apa gimana yang itu terjadi dulu? di Dewan Pers? Oke, kalau kita melihat ya setelah putusan Dewan Pers itu keluar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kan kemudian menyampaikan bahwa Tempo salah dan Tempo harus meminta maaf dan segala macamnya. Perlu gue jelasin ya. Pertama, Dewan Pers itu tidak menyatakan Bocor Halus Politik itu melanggar kode etik Kode etik ya. jurnalistik. Ya. Ya, itu clear dalam putusannya Dewan Pers itu menyatakan seperti itu. Yang kedua, Dewan Pers itu juga memutuskan bahwa liputan dan tulisan majalah Tempo secara prosedural tidak melanggar kode etik jurnalistik. Tuh. Dan Dewan Pers ini juga penting. Dewan Pers tidak mencabut atau menyebutkan bahwa fakta-fakta yang disebutkan dalam majalah Tempo itu salah. Gitu. Artinya memang sudah sesuai dengan fakta. Nah, hanya saja memang Tempo ada melakukan kesalahan, yaitu pertama menyebutkan ribuan izin tambang nikel. Padahal jumlah izin tambang nikel yang dicabut ratusan ya. Dan kalau ribuan jelas, tapi itu secara umum. Yang kedua adalah terkesan seolah-olah sudah ada lelang padahal itu belum terjadi. Di Perpres 70 itu ya. Di Perpres 70 Iya. itu. Nah, itulah kesalahan Tempo di situ. Tapi kalau secara substansi tidak ada pernyataan Dewan Pers yang menyatakan bahwa itu salah. Dan itu typonya itu di cover ya, Pram, bukan di cover. di dalam bukan ya. di isi, tidak bukan di Bukan, typing, di bukan judul isi. kan? Bukan sama sekali, itu hanya di mana namanya, di dalam cover, dan sementara kalau di dalam tulisannya sudah clear semuanya. Waktu itu kan juga Menteri Bahlil melapor ke Bareskrim ya, Ya. Iya. ke Mabes Polri, Mencari siapa narasumber itu cari siapa narasumber. Tapi kayaknya dalam apa artinya tuh, Pam? Iya. Ya, yang pasti LBH Pers sendiri sudah menyatakan bahwa tindakan semacam ini membahayakan demokrasi, membuat orang tidak mau lagi bercerita gitu ya, bersaksi gitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya, Mahkamah Agung itu sudah memutuskan loh bahwa narasumber itu tidak bisa dipidana, termasuk untuk ketika mereka membeberkan kasus korupsi. Nah, ini mereka tidak bisa dipidana gitu loh. Dan ini ada jurisprudensinya. Yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat ya, polisi kan juga sudah bisa melihat ya dari hasil putusan Dewan Pers ya. Dan di situ kelihatan kalau gue jadi polisi nih, gue mah akan lebih melihat laporan Tempo itu seperti apa, dan kalau ada pelanggaran hukum di situ, gua akan masuk di situ gitu loh. Kalau ada dugaan korupsi di situ, ya polisi harusnya menyelidiki, bukan kemudian mencari tahu siapa narasumbernya. Itu kurang kerjaan kalau begitu. Mungkin Menteri Bahlil kepo, siapa ini yang membocorkan. Upaya-upaya Kanda. Iya. Tapi Menteri Bahlil kan bilang, Pram, di satu acara ya, bahwa konfirmasi kita ini mendadak dan mepet dengan waktu terbit gitu. Nah, sebetulnya kan nggak seperti itu kan, Pram, kan? Enggak. Kita sudah meminta konfirmasi ini sebenarnya dari 15 Januari ya. Udah Kita lama kirim ya. lama, hampir berapa bulan tuh? Hampir 2 bulan berarti kan. Meminta WhatsApp langsung gitu ya. Terus telepon, terus juga WhatsApp ke Tina Talisa, staf khusus Menteri Bahlil, Iya. terus juga Humasnya mengajukan juga, ke Humasnya Dirjennya mengajukan juga. surat. Dan ke humasnya juga Dirjen. membalaskan bahwa akan menjawab dengan keterangan tertulis, tapi Iya. sampai pada kita sebelum terbit tidak pernah ada jawaban tertulis itu kan? Ya, jadi kalau menurut gue sih tanggapan pernyataan Bahlil bahwa
kita memintanya mendadak itu ngadi-ngadi lah itulah. Ya, sebenarnya kita menyayangkan ya langkah Bahlil bahwa dia berhak untuk mengadu ke polisi, tapi kita menyayangkan lah karena itu tadi ini soal perlindungan terhadap narasumber, terus juga terhadap demokrasi, dan upaya-upaya semacam ini kan kalau kita lihat marak di negara-negara yang otoriter ya gitu loh, dan ada upaya-upaya untuk mencegah orang berbicara dan juga kemudian membuat mematikan orang atau kill the messenger gitu ya. Nah, soal kill the messenger, Husein tuh juga punya informasinya tuh. Gimana tuh? Apa tuh? Oh iya. Jadi ada yang nyolek gua ya di di suatu media sosial begitu, dan mengabarkan bahwa ada upaya-upaya mengerahkan buzzer-buzzer untuk mengamplifikasi ucapannya Bahlil di acara itu. Jadi menyertakan suatu link berita online, dan di situ disuruh lah nanti ngapain-ngapain aja. Tarifnya 90.000. 90.000 per postingan atau kalau gue baca sih per postingan. Lumayan lah buat makan siang ya? gratis. Bahlil ada siapapun yang membayar di sana akan berkontribusi membuat program makan siang gratis. Ya, dan kill the messenger itu kayaknya ada indikasi ya untuk mendoxing teman kita yang menulis majalah itu ya. Ya, adalah Erwan selalu ya. Upaya-upaya dari dulu kan itu kalau misalkan kita menulis sesuatu, profiling kita juga disebar-sebar sama mereka segala macam gitu. Oke. Main apa kita? Bahlil lagi nggak? Yang beririsan dengan Bahlil atau enggak? Beririsan lagi. Kita beririsan terus nih Bahlil, terus kemudian Bahlil dan Golkar. Sekarang juga ada Bahlil dan apa nih berarti nih? Dan menteri. Dan menteri kabinet berarti. Minggu depan Bahlil lagi kayaknya. Tapi versus LBP. Bentar dulu, jangan di-spill dulu. Oke. Gimana? Tapi sebelum itu kalian bisa subscribe YouTube Tempo.co, dan kalian bisa baca laporan majalah Tempo di link deskripsi di bawah ini. Laporannya lengkap loh. Ya, dan jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Dan bekerja keras kita mencari bahan. Sampai hampir di doxing juga kan? Iya, dilaporkan di mana-mana. Langganan laporan ini. Panen di Dewan Pers. Oke, jadi kita main apa hari ini? Yang lagi hangat-hangat nih setelah KPU mengumumkan ya bahwa presiden terpilih kita adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, lalu pemenang pemilunya PDIP. Tentunya pasti ke depannya akan berebutan soal kabinet. Kabinet. Ya, berarti kita main kabinet ya. Kabinet dulu aja. Ada hubungannya dengan Bahlil nggak? Ada lagi. Ada dong. Ada lagi ya. Kabinet tuh berharap dapat. Oh gitu. Oke. Tapi kartunya gimana, Sen? Kartunya apa istilah? Gue lagi mencari istilah yang tepat nih. Anyap? Ya seperti sesar Lembang lah. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Oke, gimana sih ceritanya? Bocorin. Kita mulai dari Golkar dulu. Golkar. Karena yang paling hangat, yang paling meminta duluan menteri di suatu acara di Bali di pekan lalu ya, di hari Sabtu atau enggak Minggu tuh, kalau gue nggak salah di Bali, dia bilang, Airlangga bilang bahwa kalau bisa Menteri Golkar tidak 5 begitu kan, artinya berharap bertambah lebih dari 5. Lebih dari 5. Berharap. Semula bukannya kita dulu menyebutkan 4 ya? 4 betul, 1 Menko, 3 Menteri Teknis begitu ya. Ini karena mungkin perolehan suara Golkarnya meningkat dan juga ada klaim-klaim sekitar 18-19 juta suara dari Golkar yang memilih Prabowo Gibran. Akhirnya ada permintaan pertambahan menteri itu portofolionya begitu. Nah, ini ada yang cerita nih, ada berapa orang ya pejabat di TKN ya, sama seorang menteri juga yang cerita bahwa Golkar ini memintanya 1 menteri utama, Prab. Nah, menteri utama seperti Prime Minister. Perdana Menteri. Jadi apa nih sebentar? Ini menteri utama ini di atasnya menteri koordinator atau bagaimana? Betul. Nanti akan membawahi menteri-menteri koordinator begitu. Nah, ini menimbulkan gejolak juga di internalnya TKN. Kenapa harus ada pengkajian loh? Ini apakah sistem negara kita mengenal dengan menteri utama itu, Prime Minister dan lain-lain, dan juga akan menyenggol jatah-jatah menteri dari partai-partai lain gitu. Dan ini juga membuat hubungan antara Golkar dengan Gerindra itu agak renggang sekarang, agak panas lah di bulan puasa. Ada jumlah yang pasti berapa yang diminta sama Golkar? Ada yang bilang 6. Nah. Versi lain 8 ya. Versi lain 8. 8. Kan harapan. Ya. Mengusulkan kan? Mengusulkan. Tapi 1 menteri utama, lalu portofolio lainnya adalah menteri-menteri di sektor ekonomi, Pram. Sektor ekonomi itu bisa memperin lagi, bisa ESDM. Lalu ada juga menteri di bidang elektoral. Apa itu elektoral?
bisa di Menteri Desa, bisa di Menteri Sosial dan lain-lain begitu. Ya. Yang artinya di situ dia bisa membuat nantinya perolehan suara Golkar meningkat lah ya pada 2029 ya. Betul. Di satu sisi meningkat di elektoral, di ekonomi meningkat juga. Tapi ESDM ini menarik karena menjadi rebutan banyak partai ini. Betul. Kementerian yang basah ya. Betul. Sangat basah. Selama ini kan ESDM dipegang oleh Arifin Tasrif kan, yang dikenal dekat dengan PDIP. Ibu Megawati Soekarno Putri kan tepatnya. Nah, Cica tadi kan ngomong soal ESDM. Ini menarik nih, Bram. Kenapa tuh? ESDM ini diinginkan oleh Golkar. Bahlil juga mau ESDM. Oke. PAN juga mau ESDM. Betul. Jadi ada perebutan kursi ESDM ini. Tapi di internal Gerindra meminta kepada setiap partai, nanti setiap partai ini mengajukan 3 nama untuk setiap pos-posnya. Misalkan ada menteri, katakanlah menteri investasi begitu. Menteri investasi di nama-namanya adalah Bahlil, lalu siapa lagi? Erlangga Hartarto, lalu Agus Gumiwang Kartasasmita. Misalnya kan berebut menteri atau berebut Golkar. Kita stay di kabinet dulu dong. Begitu. Golkar dulu. Kan gue perandaian aja biar enak. Sekali 3 uang. Sekali 3 uang. Akan menerapkan pola-pola seperti itu. Oke. Nah, tapi Erlangga ini mau menempati posisi sebagai menteri utama itu. Betul, menteri utama. Wah, dia nggak dapet cawapres terus kemudian menjadi semacam perdana menteri gitu ya. Kan ingin naik level, Naik level. Tapi secara konstitusi kan nggak ada kan? Iya, makanya lagi dikaji kan, lagi dikaji apakah bisa Indonesia itu menerapkan sistem seperti itu. Nah, kalau gitu bukan kabinet presidensial dong. Itu jatuhnya kan parlementer kalau begitu kan. Mungkin nanti mau diubah parlementer. Dan partai-partai kan menolak kan sebetulnya dengan ide itu ya. Iya. Oke, tadi Golkar meminta 5 sampai 7 kursi lah ya. Tapi ada resistensi nggak nih dari partai-partai di dalam koalisi Prabowo Gibran? Katakanlah Gerindra yang merupakan pengusung utama dari Prabowo. Ya, soal resistensi dari partai, tentu partai-partai bergejolak. Misalnya Gerindra, mereka membuat kajian atau semacam analisis untuk membantah klaim bahwa Golkar ini si paling kerja. Karena klaim mereka kan menyumbang 18 juta suara untuk pemenangan 02 kan, atau Prabowo dan Gibran. Nah, soal kajian ini, kita ya Sen ya, dapat kajiannya. Ini gue bacain biar kajian tidak... dari Gerindra? Ya, internal dari TKN lah. Iya, internal TKN supaya tidak omon-omon ya, Sen ya. Langsung Jadi, ya salah satu bagian dari kajian itu menyatakan bahwa jadi selama 2 bulan setelah Golkar masuk atau sekitar bulan September 2023, elektabilitas Prabowo itu stagnan di 31,6%. Artinya tidak ada kenaikan signifikan setelah Golkar masuk. Lalu angka tertinggi elektabilitas Prabowo itu terjadi ketika penunjukan Gibran, yakni 37% dan kemudian tumbuh menjadi 40,6% dan terus naik sampai Februari sekitar 51,2%. Nah, dari total pemilih Golkar yang memilih Pileg Golkar, Partai Golkar, hanya sekitar 60% yang memilih 02 atau Pilpresnya mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi variabel utama penyebab tumbuhnya tingkat elektabilitas dan pemenangan Prabowo Gibran adalah karena faktor Gibran sebagai wapres, faktor bukan Jokowi tepatnya. Faktor Jokowi. Tapi kajiannya kan bilang seperti itu kan, bukan Golkar. Nah, itu nih. Tapi klaimnya Golkar ini juga apa ya? Menepis bahwa tidak ada peran Jokowi gitu. Artinya memang Golkar saja yang kerja. Biasa, musim-musim klaim. Tapi soal gejolak tadi ada yang menarik. Gimana tuh menarik? Di dalam pertemuan seremoni ya, seremoni ketika KPU. Setelah penetapan KPU kemarin. Jadi tanggal 20 malam itu kan Prabowo mengumpulkan lah ya kan petinggi-petinggi TKN di rumahnya di Kertanegara nomor 4. Nah, kemudian ada posisi duduk yang unik. Gimana gitu ya. tuh? Jadi seorang petinggi partai cerita setelah acara itu. Posisi duduknya itu di foto yang diperlihatkan kepada kita ya.
Prabowo ada di tengah, lalu di samping kanan kirinya ada AHY. Pakai batik AHY ya. AHY pakai batik, ketum Demokrat ya, dan di sampingnya ada Zulkifli Hasan ketumpan. Di sampingnya baru Erlangga. Oh, sampingnya AHY ya. Sampingnya AHY baru Erlangga. Jadi dari posisi duduk itu menggambarkan si paling kerja ini siapa gitu. Jadi yang dianggap paling kerja secara ranking gitu, yang pertama tentu saja Gerindra untuk Pilpres ya. Terus yang kedua Demokrat, yang ketiga PAN, baru yang keempat Golkar. Makanya posisi duduknya diatur seperti itu. Gitu. Ya, karena kan kita waktu itu juga ketemu dengan seorang orang dekatnya, salah satu orang dekat Prabowo lah ya. Dan dia bercerita bahwa memang yang paling kerja itu ya selain Gerindra ya, itu Demokrat. Terutama pemenangan di Jawa Timur. Betul. Dan baru setelah itu PAN dan Golkar. Dan ini juga dibenarkan Pramsen oleh orang dekatnya istana lah ya kita sebut, bahwa Prabowo dan Gibran ini selalu mengamati ketika partai-partai ini membuat kampanye akbar gitu ya, dan Golkar gitu dilihat siapa yang turun ketika kampanye Pilpres, siapa konsolidasinya seperti apa. Nah, ketika Demokrat membuat kampanye di Malang, di Jawa Timur, Pak itu SBY happy turun. banget itu. Karena Pak SBY turun ke sana. Iya, Pak SBY langsung turun dan crowd-nya itu terasa. Masa datang dengan jumlah yang banyak, dan itu membuat Prabowo dan Gibran juga Jokowi happy dengan itu. Makanya dianggap paling kerja. Setelah itu kan AHY kan diajak bersepeda keliling Yogyakarta kan oleh Jokowi. Dan gue juga ketemu sama orangnya SBY ya, Pramod itu cerita di Malang itu juga Pak SBY ngasih masukan lah ke Prabowo. Di Jawa Timur Pak Prabowo, daerah-daerah sini saya kuat, Bapak nggak perlu kesini lagi karena akan buat apa kerja 2 kali begitu, dikasih pemetaan dan segala macam. Begitupun dengan Gibran, makanya surlah Prabowo itu, dan di Jawa Timur kemenangan Prabowo kan tebal sekali kan. Walaupun bukan hanya Demokrat saja di situ kan, Pram, banyak kerja-kerja para pihak lain di situ. Tapi mungkin ini bisa diperkuat dari analisisnya Demokrat, Pramsen. Jadi analisis Demokrat itu kan dari 11,5 juta suara yang memilih Demokrat, itu sekitar 80 sekian % memilih Prabowo Gibran. Itu jauh lebih tinggi daripada Golkar, walaupun secara kumulatif suara tentu lebih tinggi Golkar karena memang pemilih Golkar kan lebih tinggi juga. Betul. Dan di internal TKN juga ada cerita juga gini soal Golkar lagi-lagi ya. Mereka melihat selama proses berjalan, para caleg-caleg Golkar itu juga tidak memasang fotonya Prabowo Gibran. Betul. Itu menjadi catatan khusus buat mereka. Gitu. Kok lu kayaknya rasanya setengah hati saat proses berjalan, tapi begitu hasil keluar paling depan ya. Walaupun Demokrat sebenarnya memasangnya foto Prabowo ya, bukan Gibran ya. Ya, dan kalau kita melihat seperti sudah ada di tulisan Tempo ya, bahwa kenaikan suara Golkar itu kan sebenarnya merupakan anomali ya kalau kita melihat tidak punya capres atau cawapres gitu. Artinya Erlangga tidak menempati posisi itulah, berbeda dengan Caimin gitu. Artinya mereka tidak mendapatkan total efek kan. Tapi kemudian ada jor-joran soal uang yang itu membuat suara mereka naik gitu ya. Nah ya, soal Demokrat tadi ini ada yang menarik karena memang sudah dipersiapkan kursi menteri untuk Demokrat itu kan. Berapa menteri? Awalnya 3 kan? Iya 3. Terakhir ada kemungkinan tambahan 1. Jadi antara 3 atau 4. 3 plus Menko ya. 3 plus Menko dan atau 4 ya. Banyak ya berarti ya. Iya. Dan ini juga membuat lagi-lagi Golkar juga nggak senang dengan Demokrat ini mendapatkan tambahan kursi begitu. Nah, ini kata siapa nih? Ada seorang menteri lah yang cerita ke kami ya. Dia cerita manuver-manuver yang Golkar lakukan itulah untuk mengerem Demokrat. Karena tiba-tiba ini partai bergabungan di akhir kok meminta tambahan menteri begitu. Makanya ya nanti lihat aja sampai Oktober ke depan masih banyak kejutan-kejutan politik lainnya begitu. Oke, partai-partai lain gimana Sen? Golkar tadi udah nih, Demokrat udah. PAN gimana? PAN kan juga awalnya 3 kan. Kalau kan 4-3-3 kan. Tapi dengan hasil yang begini mereka meminta naik 1 begitu. Naik 1 jadi 1 Menko, 3 menteri teknis. Yang siapa menjadi Menko pengennya itu adalah Zulkifli Hasan. Karena dia merasa sebagai ketua umum yang tidak menjadi Menko saat ini adalah Zulkifli Hasan. Karena kan PAN melihat ada 4 Menko saat ini kan, yang di posisi-posisi saat ini. PAN ini melihat paling visible adalah posisinya Luhut. Karena kan Menko perekonomian itu kan dijabat oleh Erlangga dan pasti juga akan dijabat lagi orang Golkar begitu. Lalu
PMK ini kan Muhammadiyah yang dekat dengan PAN kan, tapi kan PMK ini dianggap kurang strategis lah. Kalau Menko Polhukam kan pasti nanti akan diisi oleh orangnya Prabowo begitu. Lalu posisi yang kosong dan visible adalah ya ini Menteri Koordinator Kemaritiman Investasi begitu. Nah, ada lagi nih menteri nih yang di dekat Monas pengen menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi gitu. Oh, yang banyak yang itu. mau ya. Banyak yang mau strategis. Karena Demokrat juga mau kan. Demokrat juga kan. mau di situ. Ya rebutan lah di sini SDM kan rebutan. Oke. Nah, ini kan partai-partai nih. Kalau untuk yang partai-partai yang pendukung Prabowo lainnya yang kecil-kecil PBB, PSI itu terus gimana? Mereka dapat jatah kan kayak mereka PSI dapat jatah satu menteri satu katanya. menteri. Informasinya satu menteri. Satu menteri itu nanti kira-kira akan dijabat oleh siapa? Ada yang bilang yang jadi wamen sekarang. Wamen. Ya. Raja Juli Antoni. Ya. Tapi posisinya apa belum sampai sejauh itu kan. Betul. Masih pembahasan. Jadi naik tingkat ya dari wakil menteri jadi menteri. Karena sudah saatnya jadi menteri gitulah. Sudah saatnya jadi menteri. Tapi kan partainya kan nggak masuk DPR, nggak lolos ke Senayan. Kan ada ketawa nggak lo? Ketawa anak nggak lo? bungsu. Kan ada anak bungsu si bapak. Anak bungsu, ya. Jadi karena faktor anak bungsu ini kemudian harus diposisikan sebagai menteri. Ya, gitu salah satunya menurut beberapa politikus yang kita temui di PKN gitu, Pram. Dan partai-partai lainnya seperti Partai Gelora, Partai Prima, PBB ya begitu ya. Ada opsional menjadi wamen begitu. Wamen. Dan nanti jabatan-jabatan lain lah kan bisa taruh BUMN dan lain-lain begitu, Bro. Oke, partai-partai udah ya di pendukung Prabowo ya. Nah, tapi ada kan lain juga yang mengusulkan. siapa ini? Coba sebelum Siapa itu ini? kita hitung dulu. Tadi kan Golkar katakanlah 5 ya. 5. Katakanlah 4 aja semuanya ya. 4 dikali tambah 3. Gerindra 4 juga katakanlah. 8. Terus tambah PAN 12. Tambah Demokrat 16 sudah. Tambah Banyak PSI ya? 17. Oh iya. Masih ada sisa lagi kan posisi menteri 34. Iya. 34. Masih ada oke. 17 Masih ada lagi. 17 lagi. Ini 17 buat lagi. profesional-profesional. Ya, tapi ini masuk separuhnya sendiri sudah dikuasai sama partai. Ya kan? Iya. Emang ada keharusan menteri-menteri itu harus kalangan profesional? Enggak ada kan, Bro? Ya, tentu kita kan berharap pada pembentukan kabinet Zakan itu ya yang semuanya profesional berdasarkan gitu, kualitas. tahu lah. Ya. Orang percaya saya, Mas Pram. Tadi kan ada 17 menteri nih. Nah, tapi yang gue dengar Pak Lurah nih minta. Gue dapat informasi nih dari beberapa orang bahwa Pak Lurah nih minta. Yang gue dengar jumlahnya juga cukup banyak. 4. 5 yang gue dengar. Oh, tambah 1 dong. 5. Siapa aja tuh, Pram? Nah, ada beberapa nanti namanya muncul lah ya di majalah lah ya, jangan kita jangan bocorin spill semua lah di ya. sini. Betul. Oke, itu benar nggak sih informasi yang kita Gue juga dapetin dapat tuh? informasi seperti itu, tapi istilahnya bukan jatah lurah, jatah wapres istilahnya begitu. Iya. Jatah wapres. Jadi ada pintu selain melalui pintu Gerindra, ada pintu wapres yang tentunya wapres ini juga informasinya berhak dan menentukan beberapa menteri-menteri gitu kan. Oke. Katakanlah yang menjadi jubir, lalu juga nanti ada menteri sekarang yang dekat dengan si wapres terpilih ini itu juga berpotensi menjadi menteri lagi. Tapi 1 nama dari 5 yang diusulkan itu tadi sudah mati kartunya. Siapa itu? Yang itu deh pokoknya. Bisa dibaca laporan majalah Tempo. Nih gue dengar. Bahlil. Betul. Bahlil tidak masuk Tidak kabinet lagi lagi. menjadi Prioritas lah. Iya, tidak lagi menjadi kandidat. Artinya peluang Bahlil Lahadalia untuk masuk ke kabinet Prabowo Gibran Semakin tipis. semakin tipis. Iya. Karena Tempo. Karena investigasinya Erwan. Karena investigasinya Erwan. Karena kasus Iup itu, Pram. Ya, kasus Iup. Tapi Dan itu kan Jatam juga sudah melaporkan ke KPK. Bahlil ke KPK ya. Iya. Ya, kita tunggu sajalah nanti hasil akhirnya seperti apa. Iya. Pram, selain Lurah, ada juga menteri yang sekarang yang sudah bilang tidak akan menjadi menteri lagi. Itu mengusulkan Luhut maksud lu? Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Itu mengusulkan beberapa nama untuk dijadikan menteri ke Prabowo. Oke. Mereka berdua sudah bertemu lah dan berdiskusi panjang, mempresentasikan lah pos-pos apa saja begitu yang bisa diisi oleh orang-orangnya dia, Pram. Oke. Dan gue cek ya ke sejumlah pejabat ya pemerintah begitu ya bahwa Luhut ini juga memberikan masukan sih untuk pemerintahan Prabowo ke depan akan seperti apa dalam arti khusus untuk misalnya ekonomi ya, misalnya penguatan Badan Pengawasan Keuangan gitu. Kemudian ada juga pandangan-pandangan soal pengembangan infrastruktur dan segala macam yang belum selesai sekarang gitu. Jadi memang ada masukan dari Luhut kepada Prabowo soal kabinet ekonomi nanti akan seperti apa gitu. Oke. Jadi banyak ya yang minta ya partai-partai tadi. Ya kan terus ada Presiden Jokowi sendiri yang meminta, terus juga Gibran. ada
Ya ini masuklah jadi satu lah sama Gibran sama Luhut. Mengusulkan. Berapa menteri diusulkan sama Luhut? Bisa dibaca laporan majalah Tempo. Oke. Banyak lah pokoknya. Banyak. Oke, itu tadi yang berada dalam koalisinya Prabowo Gibran. Nah, sekarang kan sudah ada peluang nih untuk partai-partai lain bergabung ya. Seperti apa ceritanya? Banyak ini ceritanya. Yang mana dulu, Cak? Yang mana? Dibagi ya, Sen ya. Nasdem dulu, PKB dulu atau yang mana nih? PDIP dulu. Ya, kita mulai dari pernyataan Prabowo di 20 Maret malam ya, bahwa sekarang sudah tidak ada lagi kubu 1, kubu 2, kubu 3. Semua bersatu. Begitulah. Nah, itu klaim ya kan. Klaim. Nah, ngomong-ngomong soal persatuan ini, ya ada yang sudah membuka komunikasi gitu ya, partai-partai yang tidak berada di koalisinya Prabowo. Salah satunya PKB. Ya, ketika mereka sedang menjalankan hak angket, ternyata komunikasi dengan Prabowo juga berjalan gitu, tapi melalui orang-orang di sekitar Prabowo. Siapa yang mengkomunikasikan ini? Caimin langsung. Bertemu dengan orang-orang di dekatnya Prabowo. Gitu. Yang dibahas sebetulnya ya soal kemungkinan PKB bergabung dengan pemerintahan selanjutnya atau mendukung pemerintahan selanjutnya gitu. Kemudian PKB ini kan sedang khawatir ya Pramsen bahwa mereka ini akan diganggu lah posisi Imin oleh beberapa manuver anggota PKB. Maksudnya gitu. Mereka ada orang-orang yang berusaha mengambil alih PKB kan? Betul, ada orang yang memang ingin menggantikan jabatan Imin sebagai ketua umum PKB gitu, dan keresahan ini disampaikan ke orang-orang di sekitar Prabowo karena kan ada berbagai jalan ini untuk meruntuhkan posisinya Imin sebagai ketua umum. Misalnya bisa juga dikerjain dengan kasus hukum gitu ya, atau dengan cara-cara yang lainnya, karena mereka atau internal PKB sudah mendengar bahwa ada utusan-utusan istana yang kemudian datang ke beberapa tokoh agama, ke kiai-kiai begitu ya, kiai-kiai NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk bertanya bagaimana jika ketua umum PKB itu ganti sosok gitu. Penjajakan gitu, Bro. Iya, dan beberapa narasumber kita di internal TKN juga mengatakan bahwa memang Prabowo ini sudah menyiapkan lah ya kursi untuk PKB jika mereka bergabung, sejumlah 2 kursi. 2 kursi menteri gitu ya. Dan memang pemerintahan Prabowo kan butuh PKB karena suara PKB di parlemen atau di DPR itu nanti akan lumayan tinggi gitu, dan dia partai pemenang keempat kan setelah Gerindra tentu saja ya, dan butuh dukungan kuat di DPR, dan komunikasi ini berjalan gitu. Tapi hak angket juga tetap berjalan. Jadi diam-diam atau bagaimana ini ya? Diam-diam dong. Diam-diam ya? Belum go public. Jadi di satu sisi tetap mengajukan hak angket untuk menggugat kecurangan pemilu ya kan, menyelidiki persoalan yang terjadi selama pemilu, tapi di sisi lain ngarep menteri juga dong. Karena gini Pram, PKB menghitung ya kalau hak angket berjalan, ini pun tidak akan mengubah hasil pemilu begitu kan. Paling hanya tujuannya adalah membongkar kecurangan sebatas itu. Tapi kan kita harus berbicara what next setelah hak angket berjalan itu. Makanya penjajakan-penjajakan itu dilakukan. Apalagi Caimin ini ya, Caimin kan setelah semuanya berjalan selesai, katakanlah di bulan Oktober ada presiden baru dan lain-lain, Caimin kan tidak mempunyai jabatan-jabatan publik begitu ya, hanya sebagai ketua umum partai saja. Karena dia kemarin juga nggak nyalek karena cawapres begitu kan. Posisi itu yang dianggap oleh orang-orang PKB rentan dikerjain juga, karena kan kalau sebagai ketua umum saja itu kan pasti mau nggak mau di publik juga akan lempem gitu ya, sorotan-sorotannya juga semakin mengecil begitu. Makanya Caimin itu menjadi calon gubernur begitu. Calon gubernur? Betul. Gubernur mana? Jawa Timur. Supaya menjaga eksistensi Pramnya di publik, jabat publik gitu, Pram. Jadi Caimin nanti akan menjadi gubernur Jawa Timur? Bukan akan menjadi, sedang mempertimbangkan. Sudah ada apa ya namanya wacana. Nah, di situ kan ada Khofifah. Nah, inilah pentingnya mendekati Gerindra. Selain juga untuk dukungan ketua umum tadi, mempertahankan posisi ketua umum ini juga membuka jalan untuk nanti misalnya dia ingin menjadi cagup juga didukung. Betul. Enggak, tapi kenapa gubernur ya? Maksud gue adalah kan dia bisa dapat posisi menteri. Ya kalau misalkan menteri dapat, alhamdulillah. Tapi internal cerita bahwa Caimin menolak menjadi menteri, sama dengan Anies dan Ganjar yang sudah ditawari juga posisi menteri kan saat setelah Pilpres itu kan, dan mereka sudah menyatakan menolak. Dan posisi menteri ini kan sebetulnya membantu presiden, Pram. Gitu ya. Jadi ya akan lebih
eksis ketika Caimin menjadi gubernur dan dia itu kan ketika menjadi gubernur dia kan terpilih dalam proses pemilu ya, pemilihan langsung begitu ya, pemilihan umum, dan juga itu akan meningkatkan eksistensi dia atau atensi publik terhadap Imin gitu. Jadi dia diingat sebagai pemimpin yang dipilih oleh publik, bukan yang dipilih oleh presiden. Lincah juga ya Caimin nih. Bener ya, dari dulu kita menyebutkan bahwa Caimin ini satset gitu kan, lincah gitu, bergerak kesana kemari, laksana kancil. Ya. Kan partai kancil bersatu ya Prabowo bilang. Oke, PKB udah ya. Sekarang kita ke Nasdem. Nasdem gimana sih? Nasdem ini bisa dilihat dari omongannya Surya Paloh, Pram. Di Rabu malam kan pasca rekapitulasi KPU diumumkan, Surya Paloh itu kan mengucapkan selamat kan kepada Prabowo Gibran kan atas terpilih menjadi presiden terpilih begitu. Nah, itu sudah bisa dibaca oleh kata orang-orang Nasdem adalah memang sudah ada penjajakan dengan 02 begitu. Apa penjajakannya? Lagi-lagi bergabung dengan pemerintah. Sejumlah narasumber cerita, Pram, itu Nasdem ditawari 2 menteri. Tapi lagi-lagi untuk posisinya masih ongoing ya. Karena ini masih semua just number aja gitu pembahasan. Cair ya, masih cair gitu untuk portofolio di kabinet mananya itu masih cair semua. Nah, kenapa 2? Karena ini kan secara nggak langsung hubungannya Surya Paloh dengan Prabowo kan fine-fine aja kan. Bahkan mereka sudah pernah juga kan ke Hambalang waktu itu. Gue lupa bulannya apa waktu itu di Surya Paloh beserta rombongan Nasdem itu ke rumahnya Prabowo di Hambalang. Nah, di pertemuan sana sebetulnya sudah ada obrolan itu ya. Kalau misalkan siapapun yang menang, itu akan menarik yang kalah. Sekarang kita lawan, tapi besok kita kawan begitu. Oh gitu, itu bahasanya Surya Paloh. Surya Paloh kepada Prabowo. Ini siapa yang cerita ke lu nih, Zen? Beberapa orang Nasdem lah cerita begitu. Dan juga orang-orang Gerindra cerita waktu itu ya kan sambil cari-cari informasi. Nah ini kejadian lah. Dan juga orang-orang Nasdem juga intens nih ketemu dengan orang-orangnya Prabowo. Penjajakan lah, gimana sih baiknya ke depan, melihat kemungkinan hak angket berjalan apa enggak dari Nasdem. Karena Nasdem yang getol hak angket juga sampai sekarang belum juga menggulirkan di DPR begitu. Iya, soal hak angket tadi nambahin Yasen ya. Ada informasi dari seorang petinggi Nasdem, dua petinggi Nasdem bahwa hak angketnya Nasdem ini menunggu PDIP lagi-lagi. Jadi ketika PDIP sudah mengusulkan, kemudian Nasdem akan ikut mengusulkan. Tapi tujuan hak angket ini untuk membuka seperti apa proses pemilu yang disebut-sebut oleh banyak orang itu curang gitu ya, dan pembuktiannya seperti apa. Tapi masalahnya di petinggi-petinggi Nasdem yang duduk di kursi DPR ini kemungkinan tidak akan menandatangani hak angket. Jadi si penandatangan hak angket dari Nasdem itu hanya orang-orang di Nasdem yang gagal ke Senayan lagi. Yang gagal ke Senayan atau yang jabatannya tidak strategis. Gitu. Bukan pentolan-pentolan Nasdem gitu. Dan Kenapa? Karena takut dikerjain atau bagaimana? Karena mereka pengen posisi yang lebih strategis lah, Pram ya. Karena kan kalau dekat kekuasaan kan pecahan Golkar, klaim-klaim. Nanti catering yang di Freeport sana kan dikerjain lagi. Itu sih Nasdem. PDIP? Nah, PDIP banyak enak ya gue ya tinggal nanya lagi kalian menjawab gitu kan. Kita yang nanya gimana? Begitulah bos, di perusahaan manapun nyuruh-nyuruh anak buahnya terus ya. Jokowi versinya Tempo. Lu jahat banget tuh nuding gue sebagai presiden Jokowi gitu kan. Bukan kita, banyak yang bilang loh Pram. Jadi soal PDIP Ya, gimana PDIP? Jadi ada Menteri Budi Ari ya, itu cerita bahwa dia Budi Ari Menkominfo ya. Jadi dia ketemu Prabowo di hari apa ya? Hari Senin ya. Pokoknya ada acara zakat lah di istana. Di situ sempat ngobrol Budi Ari dengan Prabowo. Lalu membahas soal apa namanya koalisi-koalisi menarik partai lain gitu ya. Tercetuslah soal PDIP. Prabowo bilang ke Budi Ari, "Iya tuh di sana PDIP minta ketua DPR begitu." Jadi mereka di PDIP ini ingin ketua DPR tetap. Karena kan kemungkinan bisa saja undang-undang MD3 ini diubah kan. Kalau misalkan partai-partai lain itu tiba-tiba bergabung ke 02, mayoritas di DPR, nanti MD3-nya diubah lagi, sistemnya sistem paket seperti di era 2014 begitu ya Pram. Jadi ini kan kalau kita mengikuti undang-undang MD3, ketua DPR memang harus dijabat oleh calon
pemenang pemilu ya, kader dari partai pemenang pemilu. Gitu. Nah ini mereka minta supaya ini tidak direvisi berarti ya. Betul. Karena di 2014 pernah kejadian kan direvisi undang-undang itu karena Jokowi menang jadi presiden. Nah selain itu komunikasi juga sudah berjalan Pram antara Gerindra dengan PDIP. Oli Dodo Kambe, bendahara umum PDIP itu pernah sakit lah sekitar 2-3 minggu yang lalu. Prabowo menjenguknya langsung. Itu kan membuktikan atau menggambarkan bahwa hubungannya Prabowo dengan Oli ataupun PDIP faksi lain begitu kan. Itu sangat-sangat bagus ya. Karena Oli ini juga menjadi titik jembatan komunikasi antara Jokowi juga dengan PDIP. Tapi memang komunikasi PDIP dengan Prabowo itu dilakukan orang per orang ya, Sen, Pram. Jadi memang ada proksi yang mendekatkan PDIP dengan Prabowo katakanlah ya, dan tentu saja ini adalah orang-orang yang berada di dekat Puan. Tapi Megawati sendiri belum mengeluarkan instruksi ya sebetulnya untuk PDIP akan ke arah mana. Ada juga proksi yang memang menginginkan PDIP berada di luar pemerintahan karena kekecewaan mereka terhadap proses pemilu dan terhadap cawe-cawenya Jokowi gitu. Lalu orang-orang yang mendukung komunikasi antara PDIP dengan Prabowo itu menginginkan agar ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati gitu. Lalu ada juga pesan ya dari orang-orang PDIP yang mendukung itu untuk tidak melibatkan Jokowi dalam pertemuan antara petinggi PDIP dengan Prabowo gitu. Jadi faktor Jokowi dilepaskan dulu dari PDIP gitu agar muluslah jalannya. Misalnya PDIP ingin bergabung dengan pemerintahannya Prabowo. Nah, ada 2 partai lagi nih kan, P3 dan PKS. P3 kan seperti pernah dibahas ya. P3 ini sekarang kondisinya nggak lolos ke Senayan gitu. Kemarin juga sempat kita bahas di Bocor Alus, mereka kan ditawari oleh satu menteri kursi kabinet gitu. Ada pertemuan Sandiaga dengan dengan Prabowo di istana ya. Di istana Sandiaga menemui, lalu juga Mardiono udah bertemu juga orang-orangnya Prabowo gitu. Tapi dengan kondisi sekarang itu muncullah sentimen buat apa mengasih satu menteri ke partai yang tidak lolos ke Senayan. Iya, udah nggak mendukung Prabowo Gibran, terus kemudian nggak lolos ke Senayan pula gitu kan. Betul. Dan juga di internal P3 ini lagi menyalah-nyalahin Mardiono yang sebagai PLT Ketua Umum yang membuat keputusan-keputusan politiknya itu gegabah begitu ya. Karena di internal P3 itu kan memang kalau tidak mau berkoalisi dengan PDIP. Gitu. Tapi tiba-tiba Mardiono setir langsung ke PDIP begitu. Itu membuat gejolak juga di P3 sekarang saat ini. Lalu yang kedua soal PKS. Gua juga ngobrol nih sama orang-orang Gerindra, TKN. Mereka kok nggak mau ya mengajak PKS gabung ke dalam. Jadi PKS akan dibiarkan sendiri nih ya? Dibiarkan sendiri kalau ngobrol-ngobrol sama orang-orang itu ya. Beberapa narasumber cerita begitu. Ya buat PKS di luar saja lah, kan perlu oposisi juga. Bahasanya begitu langsung. Padahal PKS ini yang mendukung Prabowo sejak 2014 loh. Tapi kalah terus. Mendukung Anies juga mereka kalah kan. Begitu nggak didukung PKS menang ya? Menang begitu. Didukung Projo. Oke, nah tapi sikap Prabowo sendiri kira-kira seperti apa? Ini kan sekarang kita melihat pembagian kursinya kan ada banyak banget gitu. Ini apa nggak ngelundase gitu ya? Kalau kemudian melihat kondisi yang seperti ini pada minta ini itu gitu. Prabowo nanti dalam waktu dekat itu akan bertemu dengan Gibran maupun Jokowi ya, membahas soal lagi-lagi nomenklatur kabinet itu, berapa partai mendapat berapa menteri segala macam gitu. Lagi dibahas dan cocokkan waktunya, Pram. Dan semuanya nanti akan berada di tangannya Prabowo pada akhirnya kan. Menteri-menteri mana yang di posisi mana dan segala macam itu kan keputusannya Prabowo sendiri. Nah, soal persiapan Prabowo untuk jadi presiden, ini dia juga sudah intern atau bahasa orang Gerindra itu magang sebagai calon pegawai istana. Calon pegawai istana. Calon presiden. Calon penghuni istana. Calon penghuni istana. Nah, sudah beberapa kali ratas, sekitar 3-4 kali ya, Sen ya. 3-4 kali ratas ini Prabowo diikut sertakan dalam rapat terbatasnya presiden dengan menteri-menteri, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Pertahanan. Nah, Prabowo ini diajari lah oleh
Jokowi, ini masalahnya apa, kemudian solusinya bagaimana, cara memimpinnya bagaimana, gitu. Nah, kemudian ini kok kayak seperti Prabowo tidak tahu apa-apa sampai kemudian harus diajarin seperti itu? nggak akan ada masa transisi. Iya, karena tidak akan ada tim transisi itu, Pram. Iya. Jadi langsung aja, makanya di sisa jabatan Jokowi ini Prabowo dilibat-libatkan lah dalam ratas-ratas maupun keputusan-keputusan penting begitu, Pram. Ya, agar tidak ada itu tadi ya, Tim transisi tim itu. transisi yang signifikan gitu. Jadi nanti transisinya itu bukan transisi mengubah nomenklatur atau transisi untuk mengubah formasi kabinet, tapi transisi lebih ke pemerintahan dari Jokowi yang dilanjutkan ke Prabowo itu. Pram, ini kan partai-partai berharap menteri gitu kan dan meminta menteri kan. Ini sebetulnya kalau lu melihat dan sikap Tempo seperti apa sih, Pram? Buat apa pemilu pada akhirnya kalau misalkan berbagi kekuasaan aja gitu? Ya yang pasti namanya pemilu itu pada ujungnya memang dalam praktik politik kita ya selalu berbagi kekuasaan ya, sharing of power gitu. Dan kalau kita melihat ini sebenarnya politik dagang sapi. Ini sudah dibahas dalam rapat opini majalah Tempo, dan di situ memang politik dagang sapi ini jelas tidak sesuai ya dengan nilai-nilai demokrasi kita. Kita tentu mengharapkan siapapun nanti presiden yang akan menggantikan Jokowi itu bisa membentuk kabinet yang profesional, yang bisa bekerja gitu. Kalau kemudian dari awal sudah ada pembagian seperti ini, tentunya akan disayangkan kabinet yang profesional itu akan sulit tercapai. Jadi jangan lupakan juga bahwa di sini ada peran dari Jokowi. Jokowi ini kan tidak ingin melepaskan kekuasaannya. Ya kan, dengan dia menempatkan Gibran, terus juga kemudian menempatkan orang-orang kepercayaannya gitu ya, dan di situ kalau kita melihat harusnya presiden terpilih nanti yang akan menggantikan Jokowi itu harus bisa lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi. Dia harus membentuk pemerintahnya sendiri. Dia tidak boleh dikendalikan oleh Jokowi. Kalau kemudian ada magang-magang semacam itu kan sebenarnya kan di satu sisi bisa kita anggap sebagai bukan hal yang positif ya. Setiap orang punya karakter masing-masing ketika memimpin, dan justru siapapun nanti presidennya dia harus bisa lebih baik daripada presiden sebelumnya. Kalau kemudian diatur-atur semacam ini ya repot juga ke depan, nanti kita melihat jangan-jangan yang di belakang ini akan terus ngekor nih kemanapun presiden baru ini nanti setelah dilantik kan. Nah itu rasanya harus dilepaskan oleh presiden terpilih itu. Jadi Prabowo jadilah diri Anda sendiri gitu ya, Pram. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh kita ya, Pram ya, dari mungkin opininya Tempo, bahwa upaya untuk merangkul semua partai itu kan demi persatuan gitu ya, klaimnya demi persatuan agar nanti tidak ada oposisi, tidak ribut-ribut dan segala macamnya. Nah, apakah itu bagus gitu ketika semua partai kemudian dirangkul dalam satu koalisi dan mereka berada dalam satu barisan pemerintahan gitu kan? Ya tentu saja itu bukan hal yang positif ya. Lagi-lagi dasarnya pun juga lebih pada kalkulasi politik belaka untuk membentuk pemerintahan yang kuat dalam tanda kutip ya. Yang kalau kita lihat juga sebenarnya pada masa pemerintahan Jokowi pun juga itu tidak terlaksana sepenuhnya. Maka kalau kemudian alasannya seperti itu, ya akhirnya kita bisa membayangkan nih ke depan DPR itu akan seperti apa. Ketika presiden ngomong A, semua harus A gitu. Artinya lebih kompromistis ya? Kompromistis dan juga kemudian ya mereka hanya akan menjadi boneka dari presiden. Sistem check and balance nggak berjalan lagi ya, Pram. Nanti misalkan undang-undang yang katakanlah memberatkan masyarakat gitu, katakanlah pajak naik segala macam, dengan sistem yang ada seperti ini mereka yes man aja, membebek-bebek aja begitu. Yes sir. Seperti itulah. Yes sir. Oke, cukup sampai lemes gua nih di sini nih. Puasa. Oke, buat teman-teman yang berpuasa, semoga puasanya lancar selalu. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co, dan kalian bisa mendengarnya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.